Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 145. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tanpa disadari Xiaoyan dan juga Xiaoqi telah mengobrol dan mereka kini telah tiba di bawah sebuah air terjun dengan penerangan cahaya bulan serta kabut yang ada di tempat ini. Xiaoqi nampak semakin anggun. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk langsung memeluk istrinya itu dan dia bergumam, "Ki-er, kau telah menderita selama hari-hari, suamimu tidak ada." Xiaoqi bersandar di pelukan Xiaoyan, lalu dia menimpali. "Selama suami mengingat Ki-er, hati Ki-er sudah merasa puas dan aku tidak menginginkan hal yang lain." Malam pun semakin gelap. Wanita cantik itu di dalam pelukan seorang Xiaoyan. Dia merasakan kehangatan dan tangan Xiaoyan mulai meluncur ke bahunya lalu turun digundukan lembut pada dada Xiaoqi. Hal itu membuat Xiaoqi terkejut lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, tidak, jangan di sini. Nanti kalau ada orang bagaimana?" Xiaoqi cukup khawatir apabila ada orang yang lewat. Adegan seperti ini pasti akan memalukan. Xiaoyan sambil tersenyum dia menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu takut. Ini adalah waktu tengah malam. Tidak akan ada orang yang lewat di tempat ini. Lagi pula meskipun ada orang yang lewat, aku memiliki teknik bertarung jiwa dan tidak akan ada yang bisa melihat kita." Ekspresi wajah dari Xiaoqi terlihat nampak malu-malu. Namun mereka berdua kini sudah dalam gairah. Akhirnya keduanya pun melakukan adegan kiu-kiu empuk jeru di dekat air terjun. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Fajar telah hampir tiba dan mereka berdua setelah merapikan pakaian duduk di bawah air terjun. Xiaoqi bersandar lembut di bahu dari Xiaoyan sambil bergumam, "Suamiku, jangan pernah berpisah lagi ya." Xiaoyan mengelus rambut dari Xiaoqi. "Begitu kita sampai di halaman klan Xiao, kita akan tinggal bersama." Xiaoqi mengingat adegan yang mengerikan pada saat itu. Tangannya tak kuasa menggenggam erat tangan dari Xiaoyan. Lalu dia mengatakan, "Suamiku, tahukah kau, ketika serangan dari pria berjubah hitam itu hendak mengenai diriku, hanya ada satu pikiran di dalam hatiku, yaitu bisa melihat suamiku untuk yang terakhir kalinya." Xiaoyan amarahnya langsung berkobar. Pria berjubah hitam itu benar-benar terkutuk. "Jika aku menemukan dalang di balik mereka, aku tidak akan membiarkan lolos begitu saja. Bahkan aku akan menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya untuk meredakan kebencian di dalam diriku." Xiaoqi penuh kebahagiaan. Untungnya suamiku datang tepat waktu. Tidak hanya menyelamatkan Ki-er, tapi juga menyelamatkan seluruh klan Xiao. Xiaoyan menyentuh pipi dari Xiaoqi. "Ki-er, kau adalah wanitaku dan suamimu ini tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan sedikit pun. Lagi pula aku juga terhubung dengan klan Xiao melalui garis keturunan klan Xiao. Tempat ini sudah aku anggap seperti rumahku sendiri dan tentu saja aku harus melakukan yang terbaik untuk melindungi rumahku." Mata dari Xiaoqi berkaca-kaca. "Benar, klan Xiao adalah rumah kita. Itulah kenapa aku sangat enggan meninggalkan tempat ini. Bukan karena tempat ini begitu indah, tapi karena ada asal mula klan Xiao berdiri di dalam tempat ini dan segalanya mencatat setiap bagian dari setiap tetes keringat dan juga darah-darah orang klan Xiao." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Benar, garis keturunan dan juga darah itu bahkan lebih kental daripada air. Xiaoyan tiba-tiba saja teringat sesuatu dan sesosok seorang pria parubaya semakin jelas di dalam benaknya. Itu adalah sosok dari Xiao Xuan. Xiaoyan merasa bahwa masa lalu seolah terulang kembali. Sosok Xiao Xuan bersandar di batu nisan dari makam surgawi. Dia tersenyum ke arah Xiaoyan dan kemudian menggunakan kekuatan terakhirnya membantu Xiaoyan untuk memulai jalan Dodi, menciptakan kejayaan bagi Xiaoyan sehingga Xiaoyan bisa berdiri di tempatnya yang sekarang. Tanpa bantuan dari Xiao Xuan, Xiaoyan bukan siapa-siapa. Xiaoyan kemudian berbisik dalam dirinya sendiri, "Leluhur Xiao Xuan, kau telah terperangkap di dalam makam surgawi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah aku mencapai terobosan Dodi, bertahun-tahun berlalu dalam sekejap mata,
Aku tidak bisa membiarkanmu menunggu lebih lama lagi. Shou Yan melambaikan tangannya dan kemudian sinar cahaya emas kecil muncul di telapak tangan Shou Yan itu. Xiao Qi menatap sinar cahaya emas kecil lalu bertanya, "Suamiku, apa itu?" Shou Yan dengan raut wajah penuh kesedihan, dia pun berkata, "Ini adalah leluhur dari klan Xiao milikku yang berasal dari benua Daoqi sebelumnya, dan dia bernama Xiao Xuan yang pernah kusebutkan telah mengorbankan dirinya untuk mencapai keadaanku yang saat ini. Ki aku khawatir mungkin kali ini aku tidak bisa menemani dirimu kembali ke halaman klan Xiao." Xiao Qi terkejut. "Kenapa? Suamiku, apakah kau bermaksud untuk mencari klan Tabib dan meminta metode rahasia untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan?" Shou Yan menganggukkan kepalanya. "Benar, leluhur Xiao Xuan telah berkorban begitu banyak untukku. Apapun harga yang harus membangkitkannya akan aku lakukan. Leluhur Xiao Xuan telah lama menunggu dan aku tidak bisa membiarkannya menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera mencari cara untuk menemukan klan Tabib dan mendapatkan metode rahasia untuk membangkitkan leluhur ini." Xiao Qi segera berkata, "Ki akan selalu mendukung keputusan dari suami." Shou Yan kemudian menimpali, "Ki kota Juqi sangat jauh dari provinsi Kaisar, dan perpindahan klan Xiao kali ini mungkin juga akan memakan waktu yang cukup lama di perjalanan. Aku tidak banyak urusan, jadi aku akan menggunakan waktu ini untuk mencari klan Tabib dan mencoba mendapatkan metode rahasia secepat mungkin untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan." Xiao Qi segera berkata, "Apakah begitu mendesak? Tidak bisakah kau menunggu sampai klan Xiao selesai melakukan pindahan?" Shou Yan menggelengkan kepalanya. "Tentu saja aku cemas. Semakin cepat aku memenuhi keinginan ini, semakin tenang aku nantinya. Lagi pula, leluhur Xiao Xuan telah terlalu lama menunggu dan aku tidak bisa membiarkannya menunggu kembali." Xiao Qi terdiam. Shou Yan sudah mengambil keputusan. Hal itu membuat Xiao Qi menghela napas pelan dan berkata, "Baiklah, karena suamiku sudah memutuskan, maka aku sebagai istrimu akan menunggumu kembali ke halaman klan Xiao. Suamiku, bawa Xiao Zhan dan juga yang lainnya bersamamu agar kalian bisa saling menjaga. Klan Xiao mungkin bisa diserahkan pada tetua Xiao Yao dan juga yang lainnya. Kita pasti akan memenuhi harapanmu dan membawa seluruh orang klan Xiao selamat ketika menuju halaman klan Xiao." Shou Yan pun menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu tidak akan berhasil. Ki perpindahan dari seluruh klan dan juga 4 klan yang bermigrasi bersama, perjalanan ini sangat panjang dan juga cukup sulit untuk menjamin tidak akan ada kecelakaan di dalam perjalanan menuju halaman klan Xiao. Jika tidak ada seorang daudi tingkat tinggi yang menjaga kalian, aku benar-benar tidak bisa tenang. Ini adalah seluruh klan Xiao kita. Ini adalah harapan kita semuanya dan tidak boleh dirugikan." Xiao Qi tidak ingin Shou Yan pergi ke klan Tabib sendirian, jadi dia masih mengatakan, "Bukankah masih ada leluhur Xiao Yao dan juga yang lainnya? Lagi pula, dengan begitu banyak orang bersama-sama, seharusnya tidak menjadi masalah, bukan?" Shou Yan tetap menimpali, "Meskipun jumlah kita sangat banyak, tapi kekuatan dari orang-orang kita sangatlah rendah. Jika mereka menghadapi serangan dari daudi tingkat tinggi, pasti akan banyak menelan korban. Dan aku tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Jadinya, aku harus memastikan keselamatan kalian semuanya. Adapun leluhur Xiao Yao, hanya 1 orang saja tidak akan pernah bisa mengurus perpindahan ratusan ribu orang." Xiao Qi pun berkata, "Tapi Ki mengkhawatirkan keselamatan dari suami. Kau merupakan bagian inti dari klan Xiao. Jika terjadi sesuatu pada dirimu, bukankah akan menjadi sebuah kerugian bagi kita semuanya?" Shou Yan memahami maksud dari Xiao Qi. Perlahan dia tersenyum, menatap Xiao Qi dengan tegas dan berkata, "Ki ratusan ribu orang ini merupakan landasan kebangkitan klan Xiao di masa depan. Keselamatan mereka lebih penting daripada diriku dan membutuhkan Xiao Zhan, Nan Erming, serta yang lainnya untuk menjadi pengawal. Lagi pula, seperti yang telah kau lihat sebelumnya, meskipun kekuatanku hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, tapi kekuatan tempurku sebenarnya setara dengan tahap menengah bintang 5 Dodi.
Jadi, aku punya kemampuan untuk bisa melindungi diriku sendiri. Lagi pula, aku juga perlu mendapatkan sebuah pengalaman. Tidak selamanya kan aku harus berlindung di balik kaki orang lain. Apakah kau ingin suamimu ini selamanya hidup di bawah perlindungan orang lain? Tidak kan? Xiaoqi mencengkeram erat tangan dari Xiaoyan dan bergumam. Tapi aku khawatir. Xiaoyan tersenyum. Dasar gadis bodoh, apa yang kau khawatirkan? Aku hanya pergi menuju klan tabib untuk mencari metode rahasia, dan klan tabib tidak akan melakukan apapun pada diriku. Yang harus kuhadapi hanyalah beberapa binatang iblis di sepanjang perjalanan. Kau benar-benar tidak perlu khawatir. Jika bahkan aku menghadapi bahaya yang luar biasa, aku masih memiliki sayap tulang dan juga teknik dao pergerakan tingkat tinggi. Melarikan diri bukan masalah bagiku. Xiaoqi mengangguk. Baiklah kalau begitu, tapi kau harus hati-hati. Jangan pernah bertindak dengan gegabah. Xiaoyan hanya tersenyum sambil membelai istrinya ini. Keesokan paginya sinar matahari memancarkan kehangatan yang lembut. Xiao Yao, Kaisar Ming, Xiao Zhan, dan juga yang lainnya telah berdiri menatap Xiaoyan yang ada di depan dengan jubah hitamnya yang telah berkibar. Xiaoyan menoleh ke belakang. Dia tidak berbicara untuk waktu yang cukup lama. Ekspresi Xiao Yao sedikit kebingungan dan kemudian dia mengatakan, apakah kau benar-benar ingin bertekad pergi menuju klan tabib sendirian untuk mencari cara menghidupkan kembali jiwa yang tersisa itu? Xiaoyan tersenyum. Benar. Dan migrasi klan kali ini akan dikawal oleh leluhur serta para sesepuh seperti Kaisar Ming dan juga Xiao Zhan serta yang lainnya. Dengan adanya kalian, aku tidak perlu khawatir sama sekali. Xiao Yao kemudian menimpali, migrasi klan ini kau memang tidak perlu khawatir, tapi aku juga tidak bisa tenang apabila kau pergi sendirian. Xiaoyan, kau adalah harta yang sangat berharga bagi klan Xiao kita. Apabila terjadi sesuatu pada dirimu secara tidak terduga, bagaimana nasib kita semuanya? Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya. Leluhur, apakah Anda berpikir bahwa kekuatan tempur dari diriku masih tidak cukup bagiku untuk melakukan perjalanan keliling dunia sekalipun? Lagi pula perjalanan ini hanya mengunjungi klan tabib. Bahaya apa yang mungkin ada? Anggap saja ini adalah pengalaman yang sederhana. Jadi leluhur tidak perlu khawatir sama sekali. Xiao Yao bertanya, apakah kau benar-benar sudah membuat keputusan yang bulat? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Iya, kebaikan leluhur Xiao Xuan terhadap diriku sangatlah besar dan juga berat. Bahkan beratnya melebihi gunung Tante Ernie. Semakin lama leluhur Xiao Xuan menunggu, maka semakin kecil kemungkinan dia akan bangkit kembali. Xiaoyan tidak bisa menunda masalah ini lebih lama lagi. Xiao Yao menganggukkan kepalanya. Kau benar-benar orang yang bersikap penuh dengan kasih sayang dan juga adil, menunjukkan karakter sejati dari seorang pria klan Xiao. Aku tidak akan menghentikan langkahmu. Pergilah, namun jaga dirimu. Xiaoyan terlihat gembira. Terima kasih leluhur. Dia menangkupkan kedua tinjunya, mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Lalu tubuh dari Xiaoyan berbalik, hendak meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba saja 4 orang muncul di hadapan Xiaoyan, menghalangi jalannya. Itu adalah Xiao Zhan, Nan Erming, Feng Bao, dan juga bayangan ungu. Pandangan mata mereka terhadap Xiaoyan dipenuhi beberapa kata yang tegas bahwa kami ingin ikut bersama dengan dirimu. Melihat mereka berempat menghalangi jalan dari Xiaoyan, membuat raut wajah Xiaoyan berubah serius. Jangan halangi diriku. Aku hanya akan pergi menuju klan tabib, bukan untuk mati. Apa yang kalian lakukan? Menyingkirlah. Nan Erming melangkah maju dan berkata, kami semuanya memikul tanggung jawab untuk melindungi keselamatan Tuan Muda Xiaoyan. Kemanapun Anda pergi, kita akan ikut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak, tugasmu yang paling mendesak saat ini adalah mengawal klan Xiao sampai ke halaman klan Xiao. Karena mereka semuanya merupakan fondasi dari klan Xiaoku, maka tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Setelah kau kembali ke halaman klan Xiao, kau juga masih harus membantu Zeni dalam mengintegrasikan pasukan sekutu dari klan Xiao. Jumlahnya ratusan ribu orang. Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 atau 2 hari. Dan para Dodi yang telah naik ke bintang 5, kau juga perlu mengatur mereka dengan baik.
karena tidak mungkin membiarkan Le Shaolong melakukan semuanya sendirian. Nan Erming tampak gelisah bersama dengan yang lainnya. Tapi Tuan Muda, kita tidak akan bisa memberikan penjelasan pada Nona Zeni dan juga senior Shaolong ketika kita kembali nanti. Zhou Yan segera menimpali. Apa yang perlu dijelaskan? Cukup katakan saja bahwa aku pergi menuju klan tabib dan aku juga yang memerintahkan kalian untuk kembali tanpa perlu mengawal diriku. Sudahlah, aku akan berangkat sekarang juga. Kalian tolong lindungi klan Xiao milikku baik-baik. Setelah berkata seperti ini, Zhou Yan menggeser kakinya. Dia menghilang dengan sangat cepat. Xiao Zhan dan juga yang lainnya ketika melihat kepergian Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada hari ke-7 setelah kepergian Zhou Yan di Balai Pil, pemimpin dari Balai Pil tersebut berdiri di depan sebuah obor dan tiba-tiba saja obor itu memunculkan sebuah kata-kata pesan secara misterius yang bunyinya seperti ini. Zhou Yan telah meninggalkan klan Xiao sendirian menuju arah barat laut dan telah dipastikan kekuatannya hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Pemimpin Balai Pil ini segera tertawa. Baguslah, biarkan cabang paling dekat dengan provinsi Kaisar bertindak. Kita harus menangkapnya tanpa kegagalan. Di saat yang bersamaan, pada sebuah istana hitam yang merupakan markas besar dari klan Iblis Jiwa, pemimpinnya telah terduduk di kursi singgasana dari istana hitam ini. Tak lama kemudian seekor burung merpati berwarna putih masuk membawa sebuah tulisan. Pemimpin klan Iblis Jiwa menerima tulisan itu. Dia membacanya sekilas lalu tertawa. Bagus sekali. Biarkan bayangan merah dan juga timnya bertindak kali ini. Hanya seorang Dodi bintang 4 biasa, dia tidak akan pernah bisa lolos dari pengejaran kita. King Haoran, King Haoran, aku ingin melihat bagaimanakah reaksimu jika aku menyingkirkan Zhou Yan. Apakah kau akan masih terus bisa bersikap dengan cara yang sombong? Di provinsi Kaisar saat ini hanya ada kabut tipis yang menyelimuti seluruh langit. Xiao Yao menatap langit yang suram. Bayangan yang masih membekas menghantui dirinya. Kali ini pasukan sekutu dari klan Xiao dan juga orang-orang klan Xiao lainnya telah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Dan di sepanjang jalan ini mereka tidak menemui hambatan apapun, membuat perjalanan itu sendiri menjadi lancar. Justru membuat hati Xiao Yao nampak gelisah. Melihat kegelisahan di dalam wajah dari seorang Xiao Yao, membuat Kaisar Ming di sebelahnya bertanya, memindahkan seluruh klan untuk keluar dari provinsi Kaisar seharusnya menjadi alasan untuk merayakan sebuah kemenangan. Pak Tua Xiao Yao, kenapa kau terlihat nampak bersedih? Seolah-olah kau memiliki banyak hutang yang belum terbayarkan. Apa yang kau khawatirkan? Xiao Yao melihat pada Kaisar Ming. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang salah, tapi di dalam hatiku selalu merasa ada sebuah kegelisahan yang tidak bisa kuungkapkan. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya. Dengan adanya Xiao Zhan yang memimpin tim di depan, bayangan ungu yang melakukan pengintaian secara rahasia, Nan Erming dan juga Feng Bao menjaga di bagian belakang, kau dan aku serta yang lainnya membuat pertahanan di bagian tengah pasukan. Apa yang perlu kau takutkan? Pak Tua Xiao Yao, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Yao Meng juga berkata, benar, lagi pula kita sudah mengirimkan kabar menuju halaman klan Xiao sebelum kita berangkat, dan nanti pasti akan ada sambutan dari halaman klan Xiao. Jadi, pemimpin klan tua, mohon tenang. Suasana hati dari Xiao Yao ketika mendengarkan hal seperti ini cukup tenang dan kemudian dia menimpali. Apa yang kalian katakan mungkin memang benar. Aku hanya semakin tua dan selalu khawatir tanpa alasan. Maaf, aku telah membuat kalian merasakan kekhawatiranku yang tidak jelas ini. Dalam sekejap mata waktu 1 bulan telah berlalu. Puluhan ribu anggota dari klan Xiao, mereka akhirnya tiba di dalam kota Juki. Pandangan mata dari banyak orang ini langsung terpukau oleh kemakmuran dari kota Juki yang sangat besar, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan provinsi Kaisar. Puluhan ribu orang-orang ini terhenti di udara. Pandangan mata mereka semuanya terbelalak, penuh rasa takjub. Xiao Yao
segera berkata, "Bagaimanakah menurut kalian semuanya? Tempat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi Kaisar, bukan? Klan Xiao kita mulai saat ini akan berkembang di tempat ini. Ayo, semuanya ikutlah bersama dengan diriku." Xiao Yao segera memimpin banyak orang untuk menuju halaman Klan Xiao. Mereka semuanya terbang di atas langit dari kota Juki dan menimbulkan kehebohan dari orang-orang yang melihatnya karena migrasi dalam jumlah yang sangat banyak akan sangat mencolok. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di kawasan dari halaman Klan Xiao. Pandangan mata semua orang telah menyaksikan sebuah rumah yang sangat besar, mewah, megah, dan juga menjulang tinggi ke arah langit. Itu adalah bangunan dari halaman Klan Xiao. Semua orang merasa tidak percaya, dan detik berikutnya Kaisar Ming tiba-tiba saja mengatakan, "Sebelum datang ke tempat ini aku khawatir apakah halaman Klan Xiao mampu menampung puluhan ribu orang. Sekarang sepertinya aku tidak perlu khawatir lagi." Yao Meng juga menggosok matanya seolah-olah sedang bermimpi. Kali ini mataku benar-benar terbuka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pasukan kecil kita yang selama ini tinggal di tempat terpencil dari provinsi Kaisar suatu hari nanti bisa tinggal di sebuah rumah mewah dan megah di pusat kota Juki. Bahkan jika aku mati saat ini, aku bisa mati dengan tenang. Xiao Yao tertawa terbahak-bahak. Jangankan kalian, bahkan aku sendiri pada saat itu juga hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Xiao Qi, dia juga masih terkejut dengan rumah megah di depan sana. Lalu dia berkata, "Tetua Xiao Yao, apakah ini benar-benar halaman dari kakak Xiaoyan dan tempat kita semuanya akan tinggal?" Xiao Qi sangat kaget melihat pemandangan rumah mewah dan megah seperti itu. Lagi pula Xiaoyan belum lama pergi, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan tanah dan juga membangun rumah sebesar ini? Sebelum Xiao Yao menjawab, tiba-tiba saja pintu gerbang dari halaman Klan Xiao terbuka. Beberapa orang keluar di dalam sana dipimpin oleh Kaisar Haoran, lalu berkata, "Selamat datang semuanya. Kau pasti adalah adik ipar, bukan? Ini adalah halaman Klan Xiao, rumah dari Xiaoyan, rumah dari suamimu, dan juga bisa dianggap rumah dari dirimu." Pandangan mata dari Xiao Qi nampak terkejut ketika dia melihat kemunculan dari King Haoran bersama dengan Zeni, King Mu'er, dan juga Le Shaolong. Dan kali ini orang-orang di belakang dari Xiao Qi semuanya juga nampak terkejut. Meskipun King Haoran telah menahan Daoqi miliknya, namun tekanan yang luar biasa masih menyebar di dalam tubuhnya. Yao Meng tiba-tiba saja berkata, "Siapakah tuan yang terhormat ini?" Mata Xiao Qi berbinar, lalu dia mengatakan, "Bukankah ini adalah Kaisar Haoran yang telah memberikanku teknik Dou tahap Si tingkat menengah?" Xiao Qi memberikan salam kepada Kaisar Iblis. Yao Meng, Yao Xi, dan juga orang-orang dari klan kepunahan semuanya tercengang dengan kehormatan yang tidak terduga. Lalu mereka berkata, "Apa? Jadi dia adalah Kaisar Iblis? Sungguh Kaisar dari ras Iblis sendiri yang datang menyambut kita semuanya?" King Haoran segera berkata, "Adik ipar, kau tidak perlu terlalu formal seperti ini di hadapan kakakmu." Zeni dan juga King Mu'er yang berada di belakang King Haoran langsung tersenyum. King Haoran tiba-tiba saja melihat pada yang lainnya, lalu mengatakan, "Kalian semuanya adalah anggota dari Klan Xiao. Selamat datang di halaman Klan Xiao. Dengan tiba di tempat ini sama artinya dengan kalian pulang ke rumah sendiri. Jadi tidak perlu bersikap sopan." Xiao Yao buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia berjalan maju lalu berkata, "Izinkan aku memperkenalkan pada semuanya. Ini adalah King Haoran, Kaisar Iblis, dan juga kakak angkat dari Xiaoyan. Ini adalah Nona Zeni, salah satu orang yang bertanggung jawab atas aliansi bisnis dan juga manajer rumah lelang Dasang, serta ini adalah Le Shaolong. Mereka berdua merupakan asisten handal dari Xiaoyan, bertanggung jawab untuk seluruh urusan dari halaman Klan Xiao ini. Sementara ini adalah King Mu'er, adik dari Kaisar Iblis Haoran." Kaisar Iblis, Nona muda Zeni, perkenalkan,
Ini adalah tetua Xiaoli dan juga Xiaolong. Dan ini adalah Kaisar Ming dari lembah Tianming yang sekarang akan menjadi tetua kehormatan bagi klan Xiao, serta pengawas seluruh cabang klan Xiao. Ini adalah Yao Meng, pemimpin cabang ilusi dari klan Xiao. Dan ini adalah pemimpin klan kepunahan sekaligus pemimpin cabang kepunahan klan Xiao. Zenny menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, sepertinya leluhur kita telah menyatukan seluruh kekuatan besar dan juga kecil yang ada di seluruh provinsi Kaisar. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menggembirakan. Selain itu, aku juga sudah mendapatkan kabar dari Tuan Muda Soyen bahwa dia pergi menuju klan Tabib untuk urusan pribadi. Dikarenakan Tuan Muda Soyen tidak ada di tempat ini, maka aku akan mewakili dirinya menyambut kalian dengan hangat di halaman klan Xiao. Selamat telah pulang ke rumah sendiri. Ratusan ribu anggota dari klan Xiao langsung bersorak mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Zenny. Detik berikutnya, Zenny kembali mengatakan, kalian semuanya telah melakukan perjalanan yang jauh dan juga melelahkan, pasti sangat berat. Silahkan ikuti aku untuk masuk ke halaman terlebih dahulu. Xiaolong, tolong atur akomodasi untuk semuanya, dan para leluhur serta yang lainnya silakan bergabung dengan diriku menuju aula utama. Sikap yang sangat sopan dan juga luar biasa dari Zenny membuat Xiaoqi merasa cukup akrab dan juga dekat dengan dirinya. Pada akhirnya, orang-orang penting yang memegang jabatan kini telah berkumpul di dalam aula besar. Kemegahan dari halaman klan Xiao masih terus menuai pujian dari Xiaoli, Xiaolong, Kaisar Ming, Yao Meng, dan juga yang lainnya itu. Bahkan Xiaoqi kali ini juga terlihat nampak gugup karena belum pernah tinggal di rumah semewah ini. Zenny melihat pada Xiaoqi dan juga yang lainnya sambil mengatakan, siapapun yang ada di dalam tempat ini adalah anggota inti dari klan Xiao, dan ini akan menjadi rumah bagi kalian semuanya mulai sekarang. Jadi tidak perlu merasa sungkan. Duduklah di mana saja kalian mau. Saudari Kier, mari kau duduk di samping diriku saja. Xiaoqi tidak bisa menolak permintaan Zenny. Dia menganggukkan kepalanya dan kemudian duduk di tengah-tengah antara King Mu'er dan juga Zenny. Selanjutnya, setelah semua orang duduk, Zenny tersenyum sambil mengatakan, aku sudah lama mendengar bahwa saudari Kier secantik Dewi Langit. Melihatnya hari ini memang benar bahwa mendengar tentang dirimu saja tidak cukup untuk menggambarkan kecantikanmu. Mu'er, apa yang kukatakan benar kan? Lihatlah, saudari Kier ini kulitnya sangat putih, matanya sangat jernih, dan dia sangat bercahaya. Tidak heran jika Tuan Muda Soyen sering menyebut namamu selama ini. Ketiganya duduk bersama, mengobrol satu sama lain dengan penuh kedekatan. Hal itu membuat semua orang di dalam ruangan ini cukup iri dengan keberuntungan Soyen dalam hal wanita. Kemampuan Zenny dalam memikat hati seseorang juga membuat King Haoran merasa bahwa dirinya bukan tandingan Zenny. Tak lama kemudian Zenny melihat pada semuanya sambil berkata, maafkan aku, saudari Kier sangat ramah sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk mengobrol lebih lama dengan dirinya. Aku harap diriku tidak mengabaikan yang lain. Mari, minum teh kalian masing-masing. Xiao Yao kemudian menimpali. Mungkinkah aku Xiao Yao harus cemburu pada Xiaoqi yang sudah kuanggap seperti cucuku sendiri? Xiaoli juga berkata, jika begitu tak perlu lagi menyebut namaku. Seorang lelaki tua, Kaisar Ming, juga berkata, Xiaoqi adalah nyonya dari halaman klan Xiao ini. Nona muda Zenny adalah orang yang telah menangani berbagai hal dengan sangat teliti. Kami semuanya sangat kagum. Jadi bagaimana mungkin kami memiliki keberatan kepada dirimu? Mereka semuanya pada akhirnya saling mengobrol satu sama lain dengan cara yang akrab. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Setelah klan Xiao berpindah ke tempat ini, bagaimanakah perkembangan dari halaman klan Xiao? Mungkinkah mereka akan segera menjadi kekuatan kelas 1 di dalam benua Daudi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.